So guys, welcome back to Up to Date Alien Channel. Now gue Greg. Akhirnya Vivo resmi membawa smartphone mereka di Indonesia. Dan yang masuk pun langsung kelas flagship cuy. Gokil. Pertama-tama gue amazed karena nggak sampai 3 minggu HP ini diperkenalkan secara global. Indonesia langsung kebagian dong. Gercep banget sih. Dan Vivo X60 Pro membawa banyak peningkatan atau major improvement. Tapi walaupun begitu, apakah HP ini bisa memberikan user experience yang sama bagus kayak di X50 Pro kemarin? Atau bisakah lebih bagus? Wah, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, gue mulai dulu dari bagian layar. HP ini masih punya ukuran di 6,56 inch dengan desain menggunakan Ultra O Screen yang posisi notch-nya itu pindah. Dari kiri sekarang jadi di tengah, lebih simetris. Oh ya, untuk pinggir kiri kanan layar masih dibuat melengkung atau menggunakan 3D Flexible Display. Jadi bisa memberikan kesan dan looks yang premium atau mahal. Kualitas layar masih sama bagusnya, menggunakan resolusi Full HD+, panel layar AMOLED yang support HDR10+ juga, sehingga warnanya vivid, vibrant, gonjreng, dan tajam juga tentunya. Buat kalian yang penasaran refresh rate di HP ini apakah dapat peningkatan? Ya, dapat. Dari sebelumnya 90Hz sekarang menjadi 120Hz dengan touch responsitivity mendukung sampai 240Hz. Jadi apapun yang kalian sentuh dan lihat bakalan berasa banget mulusnya. Gak ada animasi patah ataupun tearing, bener-bener mulus. Dan karena touch responsitivity-nya tinggi, otomatis multi-touch aman, touch delay tidak ada. Pokoknya ini layar responsif dan akurat. Terakhir, untuk proteksi layar sudah menggunakan Scott Sensation Glass plus dapat free screen protector hydrogel. Yes, ini hydrogel. To be honest, body HP ini masih bisa memberikan kesan yang sama kayak X50 Pro kemarin. Mewah, solid, dan berasa mahal. Secara bahan material frame-nya terbuat dari metal dan back cover terbuat dari kaca dengan finishing frosted edgy glass plus satin finish yang membuat body lebih smooth. Ya, kalau kalian lihat back covernya, ini tuh less reflektif dan kalau diusap berasa halus. Gua suka sih, apalagi dengan kombinasi body ratio 20:9 dan 3D curve. Wah, beneran enak banget digunain pakai satu tangan. Bisa gue bilang ini compact. Buat kalian penasaran, Bang, apalagi sih penambahan atau peningkatan yang ada di bahan material atau body HP ini? Pertama, back cover kacanya sekarang di-upgrade menggunakan Corning Gorilla Glass 6 yang lebih durable. Kedua, HP ini bisa semakin tipis dan ringan, setipis 7,59 mm dan seringan 177 gram aja. Intinya, gua masih nggak rela untuk pakein case di HP ini. Secara nggak mau nutupin dan nggak mau ilangin feels yang premium. Asli sepremium itu. Dan by the way, ada satu sentuhan yang gue suka. Di bagian tombol power ada texture sebagai penanda. Nice attention to detail. Dalam segi performa, Vivo pun mulai serius untuk bikin HP ini seutuhnya sebagai kelas flagship. Gimana enggak? Prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 5G SoC dengan sistem fabrikasi 7 nanometer. Yang kalau gua compare dengan Snapdragon 865 tahun lalu, chipset terbaru ini punya performa CPU dan GPU yang lebih ngebut sebesar 10%. Jadi untuk Antutunya jelas tinggi, bisa hit di angka 710 ribuan. FYI, Vivo adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 ini. Nice. Another good step. Dan to be honest, kalau kalian tanya, apakah HP ini kuat untuk main game-game berat zaman sekarang? Ya itu nggak usah pusing lagi. Serius, mau nginstal game berat apapun di Play Store, HP ini bisa mendeliver performa yang ngebut. Dipakai game Genshin Impact memang dapat settingan default di medium plus 30 fps. Tapi karena ini kelas flagship, gua push ke highest plus 60 fps, dapat konsistensi frame rate yang cukup bagus. Jarang banget ngedrop even ketika udah main di tempat rame dan pakai jurus. By the way, untuk suhu tertinggi mentok di 44 derajat aja padahal udah gue mainin pakai cellular data dan settingan tertinggi. Nice. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Bisa dapat settingan di HD on, high frame rate mode on, shadow on, dan grafik tertinggi mentok di high. Hah? Kok high
aja, bukannya Ultra. Kan ini chipset flagship, Bang. Jadi gini, karena Qualcomm dan Muntun belum kerjasama untuk mengoptimize Snapdragon 865 dan 870, jadi settingan grafik ultra tertinggi belum tersedia. Ya hanya masalah waktu aja, ketika udah di-optimize, ya lewat software update atau game update di Play Store, harusnya settingan grafik tertinggi bisa tersedia. Lanjut untuk performa, ya Mobile Legends mah dilibas ini ngebut banget beneran, gak ada lag, gak ada patah-patah, pokoknya lancar. Dan untuk suhu tertinggi mentok cuma sampai 42 derajat ketika dimainin pakai full cellular data dan settingan tertinggi. Pokoknya performa Snapdragon 870 beneran ngebut. Apalagi ada extended RAM 3GB yang bikin RAM HP ini tuh jadi punya total sebesar 15GB. Ya, internal RAM-nya itu memang di 12GB. Tapi ada bantuan dari software sehingga bisa di-extend 3GB lagi untuk menghasilkan multitasking yang lebih lancar dan aplikasi yang running di background pun bisa lebih banyak. By the way, extended RAM ini bisa kalian aktifin ataupun non-aktifin lewat software, ya atau di setting lah. Jadi nice sih, keren. Dan sekarang gue mau bahas hal yang paling menarik yang ada di smartphone ini, yaitu di bagian kamera. Sebenarnya hasil foto di X50 Pro kemarin aja udah bagus, tapi pas pertama kali gue denger Vivo berkolaborasi dengan Zeiss, perusahaan terkemuka dalam dunia perlensaan, wah ekspektasi gue tuh sangat tinggi. Jadi untuk pertama kalinya, smartphone Vivo co-engineered by Zeiss untuk imaging sistemnya. Sebelum gue kasih tahu hasil fotonya, gue mau kasih tahu dulu, kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan konfigurasi 48 megapixel main camera with gimbal stabilization 2.0, 13 megapixel portrait camera, dan 13 megapixel super wide angle kamera yang sekaligus berfungsi sebagai super makro. Untuk hasil fotonya, sekarang punya karakteristik warna yang overall natural, karena saturasinya bagus, detailnya juga bagus, shadow dan highlight yang tertangkap itu bener bagus, jadi sesuai apa yang kalian lihat. Iya, jadi untuk di kondisi daylight tidak ada over sharpening. Kalaupun ada extra software sharpening, tidak harsh, sehingga kalau di zoom hasil fotonya tuh tajamnya lebih ke soft bertekstur, gak kayak cat air. Apalagi dengan bukaan cahaya f1488 bikin hasil foto objek dekat jadi punya depth of field yang flawless banget, seperti yang bisa kalian lihat. Jadi gue bukan pakai efek portrait ya, ini pakai primary-nya normal mode, gokil banget. Dan untuk kondisi low light, yaitu tadi karena bukan cahaya atau aperture-nya secara angka kecil, jadi cahaya yang diterima itu bisa banyak sehingga detail yang ditangkap pun bisa tajam. Dan kalau kalian rasa, wah bang masih perlu lebih terang, tenang, ada fitur Extreme Night Vision 2.0 yang hasilnya tuh bikin kalian mind blowing, terheran-heran. Gue sendiri waktu nyobain kayak, gila, itu gue lagi foto di kondisi cahaya yang minim banget. Hasil fotonya aja menurut gue udah kelihatan objeknya. Tapi begitu gue nyalain fitur ini, gila. Hasil foto tuh bisa terang kayak ada lampu. Gokil sih. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Menarik dan parah, gila. Seperti yang kita tahu, main kamera HP ini tuh punya fitur gimbal stabilization. Tapi untuk video recording sekarang bisa lebih baik atau lebih bagus lagi karena gimbalnya di-upgrade menggunakan gimbal stabilization 2.0. Kalau kalian record sambil jalan-jalan biasa udah pasti stabil. Tapi begitu dibawa lari-larian, gila, ini hasil video juga bisa stabil. Bahkan berfungsi dengan baik ketika kita record dalam kondisi low light. Ya, jitternya nggak berasa dan efek wobbly tidak ada. Sebagus itu. Dan masih dalam video recording, HP ini sekarang support 4K 60 fps. Ya, 4K 60 fps kalian nggak salah dengar. Walaupun ketika kita pindah mode ini, fitur IIS akan mati. Tapi hasil video bakalan tetap stabil karena gimbal stabilization itu berbentuk hardware. Jadi buat kalian para videographer yang mau belajar teknik-teknik awal, ya ini cocok untuk starting pack
Karena nggak usah ribet-ribet cari kamera tambahan ataupun beli kamera gimbal tambahan. Software di HP ini sudah menggunakan Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan Vantage OS 11. Jadi bukan Origin OS ya. Oke, untuk Vantage OS 11.1 dapat peningkatan yang major ketimbang Vantage OS 10 kemarin. Karena tampilan antarmukanya sekarang makin mirip dengan stok Android yang easy to use, simple, clean, dan untuk efek animasinya sekarang lebih enak dilihat karena ada efek bounce, gak kaku. Ya, walaupun juga tampilan antarmukanya mirip stok Android, tapi fitur-fitur andalan Vivo kayak Dynamic Effect untuk ganti efek fingerprint, face unlock tersedia, Jovi Assistant, S-Capture, dan App Clone juga tersedia. HP ini punya kapasitas baterai 4200 mAh. Ya, walaupun turun 100 mAh, tapi ternyata dengan pemakaian intens ala gua masih bisa bertahan seharian atau awet dan bisa memfasilitasi kebutuhan karena ngecharge-nya juga cepat. Udah dipakai scrolling Instagram, TikTok, nonton YouTube, dan main game Genshin Impact berjam-jam menggunakan full cellular data, refresh rate di lock di 120Hz, dan brightness di set setengah, masih bisa dapat screen on time 7 jam 49 menit dalam sekali ngecharge. Dan ngomongin ngecharge, ya HP ini masih support 33W flash charge yang bikin pengisian daya dari angka 1 sampai 100% cuma makan waktu 66 menit atau 1 jam 6 menit aja yang cepet banget. FYI, brick 33W flash charge-nya sudah di-include di dalam box pembeliannya. Screen Touch ID HP ini tuh punya performa yang bener-bener cepet. Sekali tap gak nyampe 1 detik, udah langsung masuk. So far ini adalah fingerprint in display tercepat yang pernah gua coba. Dan gak cuma cepat, tapi akurat juga, bahkan bisa kalian custom efek fingerprintnya lewat dynamic effect yang tersedia di setting supaya bisa kelihatan beda aja. Opsi kedua tentu ada facial recognition yang punya performa unlock juga cepat dan lagi-lagi bisa kalian custom untuk animasi facial recognition-nya. Fitur kesukaan gue pribadi yaitu always on display buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya masih tersedia. Dan untuk AOD-nya bisa kalian custom juga di Dynamic Effect sesuai preferensi supaya kelihatan unik aja. Dan by the way, ada satu sentuhan kecil lagi yang gue suka. Jadi ketika kita denger lagu, nanti di always on display-nya itu ada keluar efek wave sound yang ngikutin beat-nya. Keren sih. Fitur NFC atau Near Field Communication tentu tersedia secara ini HP flagship. Jadi kalian bisa ngecek saldo e-money sampai top up langsung dari HP kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Tapi ada satu sentuhan menarik dari Vivo, makanya fitur ini dinamakan NFC Multifunction. Emang gunanya buat apa bang? Jadi misalkan kalian punya kunci akses kantor berbentuk kartu, ataupun kunci rumah, kunci apartemen yang berbentuk kartu, HP ini bisa duplikat fungsi tersebut. Sehingga kalau misalkan kalian lupa bawa kartu fisik, ya HP ini juga bisa jadi kuncinya. Nice! Fitur ini bakalan berguna buat kalian yang beli HP untuk jangka lama. Ya, chipset di HP ini sudah mendukung 5G ready. Jadi ketika nanti aturan 5G di Indonesia udah ada, operator-operator sudah bisa menyediakan paket dan antenanya, maka nanti bisa tersedia software update untuk meng-unlock 5G-nya. Walaupun masih 2 tahun lagi, tapi at least HP ini udah 5G ready sih. Oke, kalian udah lihat fitur-fitur baru dan kelebihan yang ada di Vivo X60 Pro ini. Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, gue mau bahas juga hal yang masih kurang atau hal yang nantinya bisa di-improve ke depannya. Untuk perekaman video, kamera belakang HP ini udah stabil pakai banget, tidak diragukan lagi. Tapi untuk perekaman video kamera depan, sayang belum stabil karena tidak tersedia IIS ataupun fitur steady face yang kayak di V20 kemarin belum tersedia. Gue berasumsi ini hanya masalah software aja, jadi semoga fitur steady face bisa tersedia lewat software update mendatang biar ngevlog bisa stabil aja dan bisa stabil ke semua lensa utama yang paling sering dipakai. Walaupun mungkin Series X ini dikhususkan untuk fotografi sedangkan seri V dikhususkan untuk selfie. Jadi fiturnya kamera depan tentu lebih banyak.
Karena HP ini semakin tipis, otomatis BAM kameranya pun makin berasa. Walaupun desain BAM kamera masih menggunakan dual tone step untuk mengurangi efek wobble atau getaran ketika ditaruh meja, tapi jujur gue masih sedikit ngeri, takut lensa kamera belakangnya tuh ada baret. Apalagi dipakein casing bawahnya, BAM kamera tidak ketutup, masih berasa. Paling solusi sekarang ini kalian mesti beli casing yang tebel untuk nutupin BAM kamera sekaligus nambahin extra protection. Kedua yang bikin gue sedih, lensa periskop di HP ini tuh tidak ada, jadi tidak bisa melakukan 60x hyper zoom untuk foto bulan ataupun foto objek dari kejauhan. Ya sekarang cuma support 20 kali aja sih. Jujur di awalnya gue berharap kalau HP ini sudah menggunakan stereo speaker, tapi ternyata masih menggunakan single bottom fairing speaker aja. Ya memang secara keseluruhan suaranya masih overall bagus dan nyaris balance. Cuma gue penasaran banget gimana sih kualitas suara stereo speaker dari Vivo, karena sepengetahuan gue cuma Vivo yang belum attempt ngerilis smartphone dengan sistem stereo speaker. Jadi semoga di X70 series mendatang stereo speaker bisa tersedia. Tapi buat kalian yang penasaran dengan kualitas speaker HP ini, langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Internal memory di HP ini sudah tidak bisa di-upgrade lagi seperti kebanyakan HP flagship zaman sekarang. Jadi expansionnya cuma tersedia 2 slot SIM yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Tapi harusnya ya, dengan internal memory 256GB yang ada di HP ini, ya mestinya cukup sampai 2-3 tahun ke depan kali ya. So guys, itu dia video review 1 minggu bersama Vivo X60 Pro. Jadi intinya kesimpulan dari gue, yes, HP ini bisa memberikan user experience yang jauh lebih baik. Layar lebih mulus, desain premium, performa makin ngebut, dan kameranya bener-bener gak ada obat. Jujur gue penasaran banget dengan seri X selanjutnya. Mereka bisa bawa apa lagi sih yang baru? Dan kalau ditanya dengan harga 9.999.000 yang ditawarkan harga resmi di Indonesia, HP ini gue bilang worth it. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.